Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Suryatno. Saya merupakan guru PAI di SD Negeri Prajeksari 2, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang. Sekaligus saya merupakan mahasiswa PPG PAI Batch 3 tahun 2022 LPTK UIN Salatiga. Pada kesempatan kali ini, tanggal 12 Januari 2023, saya akan mengambil video praktik pembelajaran di SD Negeri Prajeksari 2 kelas 3 dengan tema Sholat Kewajibanku. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, ini sebelum mulai, Pak Guru mau tanya, ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Ya, siapa? Dimas. Oh ya, kenapa? Sakit? Ya, Oh ya, udah kita doakan semoga Dimas sama Adi semoga lekas sembuh, dan kita yang diberikan kesehatan, marilah kita membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Ya, sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari ketuanya disiapkan. Sebelum mulai pelajaran, Pak Guru mau tanya, masih ingat minggu kemarin kita mempelajari apa? Ya, mempelajari tentang sholat. Apa itu yang disebut dengan sholat? Sholat artinya doa. Sholat adalah ibadah yang di dalamnya terdiri dari apa? Ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, jadi dari awal sampai akhir itu kita berdoa kepada Allah. Nah, kemudian apalagi? Kita kemarin belajar apa lagi? Syarat wajib sholat. Apa itu syarat wajib sholat? Orang yang diwajibkan untuk melakukan ibadah sholat itu siapa saja? Masih ingat? Yang pertama siapa? Beragama Islam. Yang kedua apa? Tamyiz atau berakal sehat. Terus apa lagi? Balik. Apa itu balik? Dewasa. Apa lagi? Telah sampai dakwah kepadanya. Ya. Orang Kristen masuk Islam, itu namanya mu'alaf. Nah, kalau sudah masuk Islam, dia juga wajib melaksanakan ibadah sholat. Jadi setelah bersyahadat, kita wajib melakukan ibadah sholat. Gitu. Lanjut ya. Kemudian ada lagi syarat sah sholat. Apa itu? Jadi kita itu hal-hal yang membuat sahnya sholat itu apa saja? Masih ingat? Apa? Yang pertama apa? Mengetahui waktu sholat. Masih ingat kemarin subuh waktunya kapan? Apa? Ketika terbitnya fajar di mana? Di sebelah barat, sebelah timur. Jadi sebelum matahari terbit itu sudah ada apa? Cahaya di sebelah timur. Nah, itu waktu untuk melakukan ibadah sholat subuh. Kalau asar apa? Mataharinya di mana mataharinya? Iya, mataharinya sudah condong. Terus bayangan kita apa? Masih ingat? Bayangan kita lebih panjang dari kita. Jadi misalnya kemarin itu Pak Guru tingginya misalnya 1,5 meter misalnya. Nah, bayangannya
sudah 2 meter misalnya, itu sudah waktu untuk sholat asar. Kalau maghrib, nah ini gampang. Maghrib, ketika matahari terbenam, ya tenggelam. Waktu sholat isya. Kemudian, apalagi syarat sah sholat? Menghadap kiblat. Kiblatnya di mana? Di barat. Kalau kita di barat ya di Mekah. Kemudian apalagi? Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian apalagi? Menutup aurat. Jadi auratnya harus ditutup. Coba Bapak mau tanya, masih ingat nggak kemarin auratnya laki-laki dari mana sampai mana? Dari pusar sampai ya kakinya sampai mana? Sampai sini atau sampai lutut atau mana? Sampai lutut. Kalau perempuan? Nah, kecuali iya wajah dan telapak tangan. Ya, paham ya? Kemudian yang terakhir adalah mengetahui apa? Cara melaksanakan sholat. Nah, kali ini pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang cara melaksanakan ibadah sholat, gerakannya, ada bacaannya gitu. Tujuannya nanti agar kita bisa mengetahui caranya sholat dengan betul. Jadi nanti kita bisa khusyuk sholatnya, biar kita nanti ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaan Pak Guru mau tanya nih sebelum mulai. Tahu nggak gerakan-gerakan sholat itu ada apa saja? Apa? Takbir, takbiratul ihram, terus apa lagi? Apa itu? Itu namanya apa? Ruku, terus sujud. Apa lagi? Salam, ya. Terus doanya apa? Doa ruku apa? Iya. Nah, itu nanti kita akan belajar bersama-sama untuk belajar itu. Nah, sekarang sebelum kita mulai pelajarannya, ya biar semangat, mari kita tepuk sholat terlebih dahulu. Nah, kita akan melaksanakan tepuk sholat bersama-sama. Ketika Pak Guru bilang tepuk sholat, nanti kalian bareng-bareng ya, prok kayak saya ditunjukkan. Yuk, 1, 2, 3. Tepuk sholat. Innatul kerjakan. Akhirnya siapa? Syukur 2 rakaat. Zuhur 4 rakaat. Asar 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat. Isya 4 rakaat. Karena sudah. Yes. Kita akan belajar tentang gerakan dan bacaan sholat. Tujuannya adalah agar nanti kalian bisa tahu gerakannya sholat, bisa tahu apa doanya ketika sholat, sehingga kita nanti ini bisa khusyuk dalam sholatnya. Coba sekarang kalian buka LKS halaman 45. Ya, di situ ada gerakan-gerakan sholat. Yuk, mari kita membaca bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Rukun sholat dulu. Yuk, kita ulangi sama-sama. 1, 2, 3. Rukun sholat. 1. Niat, yaitu menyengaja untuk mengerjakan sholat. Niat dilafalkan bersamaan dengan permulaan takbiratul ihram. 2. Berdiri jika mampu. 3. Takbiratul ihram. Nah, sekarang kita langsung saja ya. Yang pertama, apa yang kita lakukan? Ya, sebelum kita melakukan sholat, kita harus niat terlebih dahulu. Nah, niat itu artinya menyengaja. Jadi ketika kita melakukan sholat itu, kita niat untuk
ingin melakukan sholat apa. Nah, di sini ada contoh niat sholat subuh. Sudah tahu semua ya niat sholat? Coba kita bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Sholli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Niat kita berdiri. Jadi posisi berdiri kita meniat. Niatnya dilafalkan apa enggak? Kemudian yang kedua berdiri jika mampu. Nah, jadi ketika kita sehat, kita melakukan sholatnya dengan berdiri. Nah, kalau tidak sehat baru nanti kalau misalnya ada orang sakit, itu bisa dilakukan dengan duduk. Atau ketika kita sedang melakukan perjalanan naik pesawat misalnya. Naik pesawatnya waktunya asar udah mau maghrib, tapi kita lupa belum sholat. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, kita harus tetap sholat. Sholatnya kita juga harus sholat dengan cara duduk. Karena kan kalau di pesawat nggak bisa berdiri, nggak ada tempatnya. Iya. Nanti kiblatnya menyesuaikan. Ini arahnya kemana? Ya itu kiblatnya kita niatkan mengarah ke kiblat. Gitu. Walaupun nanti arahnya agak belok sana, belok sini pesawatnya, tapi kita niatkan mengarah ke kiblat. Tapi diganti dengan posisi duduk. Nah, tapi kayak orang sholat. Jadi sholatnya Allahu Akbar. Sama kayak kita mau baca apa itu, tapi posisinya duduk. Kemudian kalau rukuk juga Allahu Akbar. Itu tidak sampai terus di bawah kursi terus dia turun ke kursi gitu kepalanya enggak. Jadi hanya ini gerakannya gitu. Duduk posisinya duduk. Gitu ya. Atau kalau ada orang yang sakitnya parah misalnya, sakitnya itu dia tidak bisa berjalan terus berada di rumah sakit. Nah, dia kan harus sholat juga. Kalau masih ini ya, masih kuat dia sholat. Nah, sholatnya dengan cara apa? Tiduran, berbaring. Nah, berbaring. Ketiga adalah takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram ini adalah gerakan ketika mau mulai ibadah sholat. Bagaimana gerakannya? Yuk, kita praktikkan bersama-sama seperti di gambar ini. Yuk, 1, 2, 3. Allahu Akbar. Nah, tangannya berada di mana? Tangannya sejajar dengan apa ini? Daun telinga, atau kalian juga bisa sejajar dengan bahu kalian. Nah, sejajar dengan bahu kalian. Yuk kita praktikkan yang sejajar daun telinga ya. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Nah, ini ketika kita takbiratul ihram, kita sambil mengucapkan takbir apa? Takbirnya bacanya gimana? Allahu Akbar. Nah, setelah itu posisi tangannya berada di mana sedekapnya? Di pundak. Bukan di ini di atas perut kalian ya. Ya, di atas perut ya, di dada sini, di dada. Terus tangannya yang kanan di atas, di depan, bukan di belakang begini. Nah, ya. Ya, jadi begini ya, yang ini yang depan, yang atas. Nah, gitu, paham ya? Iya. Kemudian ketika itu setelah kita takbir kita membaca doa iftitah. Hafal nggak doanya? Iftitah itu yang bunyinya bagaimana ya? Kabiro. Hafal ya? Yuk coba kita bersama-sama. 1, 2, 3. Kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kita lanjutkan. Nah, setelah membaca doa iftitah, lalu apa yang kita baca? Kita membaca surat Al-Fatihah. Yuk mari kita sama-sama baca surat Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waladdallin. Amin. Ya, kita lanjutkan. Habibi tolong diperhatikan sama siapa-siapa. Nah, perhatikan ya. Nah, setelah membaca Al-Fatihah apa yang kita baca? Baca surat pendek. Nah, di sini baru ada surat Al-Ikhlas. Hafal ya? Surat Al-Ikhlas yang bunyinya bagaimana? Iya, ya sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad wa lam yakul lahu kufuwan
Ya, selanjutnya adalah gerakan apa? Ruku. Nah, ketika ruku kita membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Sebanyak berapa kali? 3 kali. Ya, gerakannya ruku adalah seperti ini. Oh, coba yuk semua berdiri yuk semua. Berdiri di sampingnya kursinya ya. Nah, kita akan mempraktikkan bagaimana rukuk yang benar. Nah, ini posisinya rukuk itu badannya ini tegap, tidak membungkuk. Nah, ya Pak Guru praktikkan seperti ini. Nah, ketika rukuk seperti ini, posisinya ini tidak bungkuk gitu ya. Tidak bungkuk gitu, tapi lurus. Nah, punggungnya lurus. Coba kira-kira kalian bisa apa tidak melakukan? Ya. Kemudian wajahnya menghadap ke bawah. Ya, coba. Ya Rabbi wa bihamdi Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Oke, jangan bergerak, masih posisi rukuk. Coba rukuknya sudah betul apa belum? Ini masih ditegakin lagi. Nah, tegak. Nanti latihan kita bersama-sama belajar. Nanti lama-lama juga akan terbiasa. Nah, ya selanjutnya adalah gerakan i'tidal, yaitu bangkit dari rukuk sambil membaca apa? Sami Allahu liman hamidah, terus Rabbana lakal hamdu. Ya sama-sama masih posisi rukuk ya. Yuk kita sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'ul ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian habis i'tidal kita melakukan apa? Sujud. Iya, sujud. Tapi sujudnya nanti ya, kita pakai alas itu nanti. Sujudnya nanti saja. Ya, yuk sekarang bisa duduk lagi. Nah, selanjutnya adalah ini duduk di antara 2 sujud. Nah, yaitu posisi ketika kita bangkit dari apa? Dari sujud. Nah, apa yang kita baca? Yuk, mari sama-sama kita baca yuk. Rabbi firli warhamni waj'urni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fuhani. Kalau sudah 1 rakaat, kita membaca tasyahud. Kita duduk tasyahud. Kita lihat di gambar. Nah, itu duduk tasyahud itu. Nah, apa yang kita baca ketika baca tasyahud? Baca tahiyat ya, bisa semua ini? Yuk, kita sama-sama baca yuk. 1, 2, 3. At-tahiyatu mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tasyahud akhir kita menambahkan dengan membaca sholawat Nabi bersama-sama. Sudah tahu semua ya? Yuk, mari kita baca bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian sebelum salam kita membaca doa keselamatan biar kita nanti selamat di dunia dan akhirat. Yaitu doanya ini. Nih, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Sudah hafal belum doanya ini? Nah, itu kalian ini ya, mungkin kalau sekarang belum hafal, nanti kalian bisa hafalin di rumah. Jadi pelan-pelan kita menghafalnya ya. Pian ya. Nah, yang terakhir adalah membaca salam, yaitu gerakan salam dengan menoleh ke kanan dan ke kiri, dan setiap tolehan itu
mengucapkan salam. Yuk kita sama-sama yuk. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang terakhir adalah tertib. Apa yang disebut dengan tertib? Ya, tertib itu artinya berurutan. Jadi kita itu ketika melakukan sholat itu tidak boleh melompat-lompat. Misalnya dari takbir kemudian langsung sujud. Nah, itu kita tidak boleh seperti itu. Paham ya? Oke, sekarang kita akan melanjutkan melihat video praktek sholat. Nah, nanti kalian juga ini ya menirukan bacaannya juga ya. Setelah kita melihat video ini, nanti kita akan praktek sholat bersama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Ya, didengarkan dulu aja. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, nah setelah selesai kita melihat video ini, mari kita melakukan gerakan sholat bersama-sama. Tapi sebelum itu kita ini atur dulu. Ya, baik anak-anak, sebelum nanti kita melakukan praktek sholat bersama-sama, kalian lihat dulu peragaan teman kalian yang ada di depan, ya, Rofik ya, akan mempraktekkan gerakan sholat terlebih dahulu. Nah, nanti dibantu sama Pak Guru. Siap ya, Rofik ya? Ya, yuk berdiri dulu. Yang lainnya melihat dulu ya, melihat temannya. Doa, yuk. Kita, yuk mari sama-sama yuk bacanya yuk. 1, 2, 3. Kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar. Nah, jadi posisinya ini tegak. Nah, jadi nanti tidak nekuk gini ya, tidak bungkuk gini atau malah jempol kayak gini, enggak ya. Jadi tidak. Sami Allahu liman. Tangannya juga tidak begini. Tangannya juga yang bagus ya. Jadi sami Allahu liman. Nah, gitu. Sambil baca doa apa? Subhana rabbiyal a'la. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Subhana rabbiyal a'la wa bi. Yang ini diduduki yang mana? Kiri diduduki begini. Nah, begini. Nah, terus yang ini tegak lurus. Nah, ini berdiri. Nah, seperti itu ya. Yuk, mari kita melaksanakan ibadah sholat dengan khusyuk yang tertib. Jangan bermain ya, jangan sama bergurau. Yuk, siap semua? Yuk, kita seolah niat sholat subuh. Nggak usah subuh saja. Yuk, kita mulainya dari niat. 1, 2, 3. Sholli pada subhi rokatain mustaqbila berarti ada kita Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Habimi wa bihamdi. Lurus punggungnya. Rabbiyal habimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal habimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamid. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
sekarang kita akan mengerjakan soal. Soal itu terdiri dari dua. Yang pertama mengerjakan sendiri-sendiri, lalu mengerjakan berkelompok. Pak Guru akan bagikan soalnya terlebih dahulu. Kalian tukar ke teman sampingnya, satu kelompok saja. Contohkan nomor 1. Rukun pertama yang dikerjakan ketika sholat adalah apa? Iya, dan jawabannya adalah nomor 1 jawabannya C. Yo, yang salah disilang, yang betul tidak usah diapa-apain. Nomor 2. Tumak nina artinya apa? Betulnya berapa? Betul. Ya, siapa yang betul semua? Siapa yang betul 9? Kita akan melanjutkan mengerjakan soal yang kedua, yaitu soal berkelompok. Nah, nanti salah satu dari kelompok membacakan di depan. Jadi semua maju di depan, kemudian salah satu membacakan jawabannya. Ya, dari kelompok 1. Ya. Ya, betul ya. Yuk, depan dulu. Ya, sekarang siapa yang siap? Yang siap kelompok berapa? Kelompok 3 sudah siap? Ya, yang siap. 6 kau saud 7 Ya. Kalau sudah, salah satu mengumpulkan ke depan. Anak-anak di sini Pak Guru punya soal. Coba mari kita tebak bersama-sama soal berikut ini. Iya, nomor 1. Di bawah ini adalah rukun sholat kecuali apa? Menghadap kiblat, membaca Al-Fatihah, niat sujud. Ya, dan jawabannya adalah lanjut nomor 2. Makna doa yaitu menyeru atau memanggil kepada ya, jawabannya apakah Allah? Nomor di bawah ini syarat wajib sholat kecuali ya, jawabannya adalah
tingkat 17. Nah ini gampang. Sholat secara bahasa artinya apa? Dan jawabannya adalah oke, cukup kita akhiri jawaban ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di waktu yang akan datang. Nah, ini ada pertanyaan? Tidak ya? Nah, coba anak-anak senang apa enggak hari ini? Ya, sekarang ini sebelum pulang kita akan menyanyikan satu buah lagu dengan judul Rukun Iman. Tahu ya? Yuk, mari kita menyanyikan bersama-sama sambil tepuk tangan. Yuk, 1, 2, 3. Rukun Iman itu ada enam perkara. Pertama, mengimankan pada Allah yang kuasa. Kedua, malaikat. Ketiga, kitab-kitab. Keempat, para rasul. Kelima, hari kiamat. Keenam, mengimankan takdir baik dan buruk itu semua dari Allah. Pesan buat kita semua. Tadi apa yang kita pelajari dari awal tadi? Masih ingat? Ya, sholat. Apanya? Gerakan sholat. Terus? Ya, terus apa lagi? Terus bacaan sholat. Iya, tadi Subhana Rabbiyal Azim doa apa? Ruku. Subhana Rabbiyal A'la doa? Sujud. Nah, sekarang berhubung waktunya sudah habis, mari kita berkemas bersama-sama. Sebelum pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita doa dipimpin oleh ketua kelasnya. Yuk. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum pulang, Pak Guru mengingatkan jangan lupa untuk belajar di rumah. Untuk tugas yang akan datang, kita akan belajar tentang hikmah ibadah sholat. Ya, sudah Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.